Di awal cerita, kita diperlihatkan dua orang bondon gemoy yang tengah mabuk minuman cap kuda langit di sebuah bar setelah salah satu dari mereka diputuskan oleh pacarnya di saat mereka pulang tiba-tiba. Sekelompok orang tidak dikenal lalu turun dari mobil dan menculik mereka berdua. Di sisi lain, diperlihatkan sepasang suami istri yang sedang berlatih tinju di atas ring. Diketahui mereka bernama Brian dan Jara. Mereka juga mempunyai seorang anak perempuan yang sudah beranjak dewasa. Thank you, honey. Dad, it's the truth. I know who else I love it. I'm glad you like it. Setelah berlatih, Jara pergi ke sebuah warung untuk memesan secangkir kopi. Di sana ia malah bertemu dengan seorang lelaki kasar yang tengah memaksa ayangnya untuk pergi bersamanya. Just show up. Get the fuck back! Step back! She ain't fuck. Melihat hal tersebut, Jara langsung melerai mereka berdua. Namun si pria itu mengeluarkan senjata dan menodongkannya kepada Jara dan pacarnya. Dengan kemampuan tinjunya yang dia miliki, Jara langsung melumpuhkan si pria itu dengan sangat mudah. Alhasil Jara langsung viral setelah ada seseorang yang mengunggahnya ke aplikasi TikTok. What do you think of that video going viral? Setelah kejadian itu, banyak sekali media wartawan yang selalu memberitakan dan mengejarnya untuk dimintai wawancara bersamanya. Dalam penculikan di scene awal tadi, dia adalah Patrick. Ternyata banyak sekali wanita yang telah anak buahnya culik dan disimpan di dalam gudang. Put on his leash. You take it. Some time ago, I was. Di kantornya Jara, ia mendapatkan seorang tamu yang tidak ia kenal. Karena tidak kenal, maka dia langsung menyuruhnya pergi. I don't know anyone named Jack, and I don't believe I ever. Di sisi lain, Patrick melihat berita di sebuah TV tentang aksi Jara dalam menyelamatkan seorang barista. Kemudian dia langsung menyuruh anak buahnya untuk menangani Jara dan menculiknya. Violence, Sarah Rollins, when she saw what could have been another. Take care of this. Tak lama, anak buah Patrick tersebut langsung menyewa seorang penculik handal untuk menangkap Jara di rumahnya. Kemudian saat Jara sendirian di rumahnya, tiba-tiba datang orang suruhan dari anak buah Patrick untuk membawa Jara ke hadapannya. Di luar Nurul, ternyata Jara dengan mudah mengalahkan penculik itu. Bahkan dia pun berhasil membunuhnya. Setelah kejadian itu, polisi mulai berdatangan ke rumahnya Jara untuk dimintai keterangan. Polisi juga mencari HP si pelaku, namun sayangnya HP si pelaku tidak ditemukan. Nothing on this level. Jewelry and that. We'll ID him soon enough. Ternyata Jara ngawadu kepada polisi dan membawa ponsel milik si pelaku. Lalu bayang-bayang kejadian kelam terus menghantui Jara. Lantas kejadian apakah yang terus menghantui Jara? Karena tidak bisa mengakses ponsel tersebut, ia menemui tukang servis HP untuk membongkar paksa dan membuka sandi HP tersebut. Setelah selesai, ia langsung pulang ke rumahnya untuk latihan lagi. Namun lagi-lagi ia didatangi oleh seseorang yang pernah datang ke kantornya saat itu. Tetapi kali ini dia mengatakan tentang suami dan anak tiri Jara. Tentunya hal tersebut membuat Jara naik pitam lalu mengusirnya. Holy shit. I'm starting to believe it. Are you still gonna pretend like you don't know me, huh? Husband or stepdaughter again, and I swear to God it'll be the last thing that you ever. Kembali ke orang yang sering mendatangi Jara, ternyata ia merupakan komplotan dari si Patrick. Sebenarnya ia sedang memancing amarah Jara agar dia masuk dalam perangkapnya. Kemudian Jara kembali bertemu dengan CS-nya atau temannya lah, yang merupakan seorang teknisi untuk mengembalikan HP-nya yang sudah diperbaiki olehnya. Ketika Jara kembali ke kantornya, tiba-tiba di sana sudah ada orang yang sedang menunggunya dan orang-orang itu adalah utusan dari Patrick. Oh, hey, you must be Mr. Greg. Tak lama, Jara langsung membantai dan membunuh mereka semua di sana.
Di waktu yang bersamaan, Brian yang baru saja menjemput anaknya dihadang oleh beberapa orang di perjalanan. Orang tersebut adalah anak buahnya si Patrick yang tengah mengincar anak gadis yang dibawa oleh Brian. Namun karena mereka semua bersenjata api, Brian hanya bisa pasrah dengan keadaan dan memilih untuk merelakan anaknya dibawa pergi oleh mereka. Sedangkan Brian harus pingsan setelah ada orang yang memukulnya dari belakang. Singkat waktu, ketika sudah tersadar dari pingsannya, ternyata Brian dirawat di sebuah rumah sakit. Karena takut anaknya kenapa-napa, ia pun langsung bergegas mencari anaknya. Namun ia pun dihadang oleh Jara dan meminta agar dia kembali dirawat untuk kesembuhannya. Akan tetapi, setelah mengetahui anaknya diculik oleh sindikat perdagangan orang, hatinya Brian langsung cemas dan memilih pulang ke rumahnya bersama Jara. Di perjalanan, Jara menceritakan sesuatu kepada Brian. Ternyata dulunya Jara adalah salah satu korban dari seorang penjahat yang bernama Patrick. Dia adalah seorang kriminal perdagangan orang. Dulu ketika Jara dalam misi pelariannya, dia menembak Patrick beberapa kali di tubuhnya dan ia pun menganggap bahwa Patrick sudah tewas. Akan tetapi ketika Jara kembali ke tempat tersebut dengan ditemani para polisi, ternyata mayat Patrick telah tiada. Hal tersebut membuat para polisi menganggap bahwa dirinya sudah gila alias gelo. Malam pun tiba. Ia secara diam-diam pergi meninggalkan suaminya untuk mendatangi Patrick di markasnya. Sementara itu Brian telah mengetahui istrinya sudah pergi sendirian. Lantas ia pun langsung bergegas untuk mengikuti pergerakan sang istri. Kembali ke Jara, ternyata ia menemui wanita misterius yang selalu mendatanginya. Wanita itu merupakan salah satu korban yang sama dengan Jara beberapa tahun lalu. Jara kemudian bercerita tentang Patrick yang masih hidup setelah menembaknya beberapa kali. Wanita itu pun mengatakan bahwa Jara tidak mengenai jantungnya sehingga Patrick masih hidup. Dan inilah yang terjadi. Jara pun akhirnya mengetahui bahwa wanita itu merupakan bagian dari si Patrick. Karena tidak bisa melawan, Jara pun harus bisa pasrah ketika ia harus ditangkap oleh para anak buah si Patrick. Namun tak lama Brian datang dan langsung menyelamatkan istrinya. Dengan sigap, Jara langsung menyandra wanita itu agar dia dapat membocorkan di mana tempat putrinya disandra. Jara pun lalu menghubungi anak buah Patrick untuk melakukan BT atau barter antara wanita milik Patrick dengan anak mereka berdua. Dari percakapan tersebut, akhirnya sepakat untuk melakukan barter di suatu tempat. Say hello, Kim. Let's go get our daughter back. Setelah beberapa saat kemudian, ada dua orang polisi datang dan menemukan tempat di mana para gadis itu disekap. Namun anehnya adalah, di manakah para penjaga yang bertugas menjaga para gadis tersebut, sehingga polisi dapat dengan mudah membebaskan para gadis itu tanpa adanya pergerutan terlebih dulu. Singkat waktu, pertukaran barter pun tiba. Jara dan komplotan Patrick bertemu di suatu tempat. Setelah pertukaran selesai, tiba-tiba Patrick keluar dari dalam mobilnya, lalu kabur entah kemana. Dan aksi brutal pun tak terhindarkan. Kill 'em all. Rid of 'em. Setelah aksi itu selesai,
Jara langsung pergi menyusul Patrick untuk mengakhiri ini semua. Brian yang tidak tinggal diam langsung menyusul Jara setelah ia menenangkan anaknya. Akhirnya Jara berhasil menemukan Patrick terlebih dulu. Namun ternyata Patrick sengaja pergi agar dia dapat bertemu dengan Jara sekali lagi. Sebelum dia mokad, Patrick lalu mengatakan bahwa dia sangat mencintai Jara. Namun karena Jara terlanjur membencinya, dia pun menolaknya. Di situ datanglah pelampiasan milik Patrick yang menyimpan kekecewaan yang sangat mendalam. Kemudian wanita itu akan menembak si Patrick. Akan tetapi anak buahnya menembak dia duluan. Dengan respon yang sangat cepat, Jara langsung menembak anak buah Patrick hingga tewas. Patrick meminta kepada Jara jika ingin menembaknya pastikan di jantungnya. Dan inilah yang terjadi. Setelah kematian Patrick, Jara dan keluarganya akhirnya bisa hidup dengan aman dan nyaman. Lalu film pun sudah selesai.